bertemu lagi. Nah, ini akan memberikan atau membagikan video tutorial untuk kalian semua dengan seadanya saya dan sekemampuan saya dalam mencukur. Di sini saya mencukur tetangga saya yang mana pada kesempatan kali ini saya diundang karena memang saya juga mengadakan atau menginformasikan kepada pelanggan saya bisa cukur panggilan di tetangga ataupun dari arah Padaherang Kalipucang. Jadi sambil saya berangkat kerja, setelah kerja pulang kerja bisa memakai jasa cukur saya. Ya beginilah untuk mengisi kekosongan dan usaha kecil-kecilan untuk sampingan saya. Dulu sempat ya buka di Pangandaran, cuma karena saya dapat musibah jadi saya sekarang niatkan untuk panggilan. Nah terus langsung saja, kita biasa membagi rambut menjadi letter U. Tapi di sini saya karena udah biasa, jadi langsung saja eksekusi. Maaf kalau misalnya ini nggak terlalu kelihatan karena saya juga ini mengetes alat vlog saya yang diterapkan di dada. Alat ini memang bagus, cuman kalau pengen maksimal itu harus pas ya posisi view-nya ke arah yang kita inginkan. Oke. Di sini saya mencukur sesuai keinginan pelanggan, yang mana pinggirnya tipis dan atasnya tidak tipis, paling antara ukuran 5-8 cm. Di sini saya pakai mesin cukur dengan guard 3 ya. Untuk mengawali saya pakai guard 3 supaya tidak terlalu kependekan dan meminimalisir kesalahan ketika nanti misalnya terlalu pendek atau gimana. Jadi mengambil pertengahan. Nah ini cara ini sangat aman ketika kita mencukur pada saat mengawali cukuran ya, mengawali cukuran. Aduh, ini belibet ya. Nah setelah guardnya selesai dipakai atau udah melingkar ke semua bagian kepala, saya ganti guardnya pakai yang nomor 2 supaya pertengahan lagi dan rapihkan bagian atasnya. Dan nanti supaya lebih tipis bawahnya agar nanti ada gradasi ya antara dari 1, 2, dan 3 atas, dan atasnya nanti pakai gunting seperti itu. Nah ini terus aja terus mengelilingi kepala pakai mesin, jadi digaruk-garuk itu, dikusruk-kusrukin ke kepala supaya hasilnya itu lebih merata. Di sini saya mengganti guardnya atau sepatu dari mesin ke nomor 1, mau mengeksekusi bagian bawah, jadi supaya terlihat
gradasinya ya, terlihat gradasinya. Nah dari sini saya memakai sepatu nomor 1 kan tadi ya, 2 udah, terus 3 udah ya. Tadi pakai 3 itu yang di awal yang saya omongkan tadi, seperti yang saya omongkan tadi, bahwa saya mengawali dengan nomor 3 itu supaya minimalisir dari kesalahan atau dari kesalahan ketika memotong rambutnya, supaya tidak terlalu pendek atau terlalu botak. Jadi diawali dengan cara pakai sepatu nomor 3, setelah nomor 3 nomor 2, terus terakhir nomor 1 untuk di bawahnya. Jadi nanti kita akan melihat gradasi rambut pelanggan ini gitu. Untuk selanjutnya kita lihat dulu teknik saya dalam mengerjakan cukuran saya ini terhadap pelanggan saya ya. Memakai sepatu nomor 1 untuk mengeksekusi di paling bawah ya, paling bawah supaya ada gradasi. Terus sampai mengelilingi area kepala ya, pinggiran kepala. Oke, lanjut terus, lihat terus step by stepnya. Nah, saya mengganti lagi guardnya ke guard yang nomor 3 untuk menyamarkan gradasi antara nomor 1 ke nomor 2 dan ke nomor 3. Ini masih terlihat jelas ya gradasinya, atau ada garis-garis sedikit ya, ada garis-garis. Ini untuk menyamarkannya dengan cara pakai nomor 3 atau nomor 2 lagi, sesuai porsinya aja ya, sesuai porsinya ya. Dan dikira-kira supaya gradasinya itu terlihat dan garis-garisnya itu sedikit samar, terlihatnya samar. Dengan bantuan pakai sisir, supaya si rambutnya itu kan ketika diarahkan ke atas, set ke atas itu kadang-kadang kan nggak mau masuk ke gigi-gigi si mesin itu. Jadi dengan cara bantuan sisir ini supaya mempermudah si rambut yang tadinya ketika didorong ke atas itu naik ke atas. Nah ini pakai sisir, jadi sisir itu berfungsi untuk memberikan tekanan ke bawah supaya si gigi
mesin itu bisa mencukur rambut ini ya. Bisa kalian lihat dengan kombinasi cara seperti ini, si rambut itu lebih cepat masuk ke mesin cukurnya. Set, 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 set. Dan juga saya kan tidak menggunakan air ya. Kebanyakan tukang cukur biasanya diberi tambahan air, disemprotkan ke rambut supaya rambut itu lebih gampang diatur dan mudah untuk dipotong. Jadi si rambut itu kalau ketika basah itu akan agak mengembang ya, mengembang dan mudah untuk dipotong, kayak apa ya pokoknya, jadi kayak lembek, lebih lembek. Jadi ketika dipotong itu lebih mudah. Itu fungsinya air terhadap rambut. Dan juga ketika dipotong itu rambut itu tidak akan berserakan kemana-mana. Jadi kondisi rambut ketika basah itu tidak berterbangan dan nantinya tidak berserakan kemana-mana. Jadi cukup ada di situ aja, di sekitar area cukuran gitu. Jadi fungsi air itu seperti itu untuk memudahkan si rambut itu dipotong dan jadi lebih lunak, lebih gampang dipotongnya. Nah, ada mitos, ada yang mengatakan bahwa tukang cukur itu pakai air semprotan itu untuk penambah atau penambahan nutrisi, atau air yang digunakan tukang cukur itu ada obatnya katanya. Ada obatnya supaya si rambut itu cepat lebih panjang ya. Tapi saya nggak memakai itu ya, karena saya murni tidak pakai air ya. Dan saya pikir enggak kayak gitu ya. Tadi yang saya jelaskan bahwa air itu fungsinya untuk melunakkan rambut dan untuk mudah ditata ketika dicukur, dan si rambut itu tidak berantakan kemana-mana ketika setelah dicukur. Jadi potongan-potongannya itu hanya jatuhnya di sekitar area tempat cukur gitu. Nah, di sini saya tinggal mengeksekusi atasnya ya. Saya ganti dengan alat gunting dan sisirnya juga gigi-giginya pendek ya, supaya mudah untuk menyisir rambut dan mengkombinasikan dengan pakai tangan. Nanti sisir tersebut disisir-sisir, dikeatasin, terus dijepit oleh tangan, lalu diratakan, lalu digunting seperti itu. Dari depan ke belakang, dari ke depan ke belakang, dari ke belakang. Di kira-kira yang mana yang memang masih panjang digunting dan sebagainya. Dan seperti biasanya ada yang pelanggan minta guntingannya itu dicampur dengan guntingan zigzag ya. Nah, ini pelanggan saya karena orang tua pelanggan saya, jadi biasa aja lah, yang penting cukurannya rapi dan bagus untuk dipandang, seperti itu. Nah, kadang orang tua mah cukurnya juga 2 bulan 3 bulan sekali ya, jadi lama. Beda dengan orang-orang anak muda yang kadang-kadang cuma 2 minggu, seminggu sekali kalau terlihat gondrong itu langsung cukur ya, karena ingin memberikan penampilan terbaik bagi lingkungannya dan terlihat rapih gitu. Jadi terlihat rapih. Kalau misalnya pengen konsisten dengan gaya tersebut, kita itu rutin seminggu 2 minggu sekali untuk cukur rambut, supaya kita itu terlihat konsisten dalam
menggunakan stylist yang kita inginkan, stylist yang kita pakai gitu. Jadi rutin 2 minggu sekali itu cukur ke tukang cukur rambut langganan kalian. Seperti itu. Nah, ini proses saya mencukur bagian atas dengan gunting, tidak memakai bantuan mesin. Tadi mau isu ke sawah. Sebetulnya bisa aja sih pakai mesin. Cuman supaya lebih berguna guntingnya gitu. Supaya lebih berguna gunting itu. Dan ini kan gunting cukup mahal ya bagi saya mah termasuknya. Malah tukang cukur-cukur yang lain itu sampai belasan juta ya, sampai 14 juta, ada yang 75 juta gitu. Nah, saya mah ini ya di harga mungkin ke sejutaan ya, sejuta. Kurang lebih lah. Dan ini pun hadiah dari adik saya yang memang beliau adik saya itu tahu bahwa saya itu sedang menggeluti cukur ini ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi kebermanfaatan bagi saya dan mengalir pahalanya kepada yang mengasih atau adik saya yang menghadiahkan ini. Penting. Gitu. Amin. Ya lanjut terus seperti ini. Dia kiri nih. Sampai akhir. Anugerah di dia. Perbatasan. Sancan itu. Noise blacker, shop blacker. Oh, didinya shop blacker. Anu aya soperan. Anu aya iya, gambar shop blacker. Oh, didinya. Anugerah itu. Anugerah mah itu. Nugraha namanya. Nugraha mah tempat kolam renang. Kolam renang. Nugraha namanya. Anugerah. Itu Nugraha. Nugroho. Di dia nih nggak sekedar. Murah tak? Sebleker 100.000 ada Pak. Nyari sebleker di Kali Pucang bahara 150. Ini mah 100.000. Itu gue mendingan nyod pisan saku beres gini mah. Murah dia mana? Wah, kan di Kali Pucang 150 baheula. Baheula eta teh. Ini mah kemarin 100. Bulan puasa kemari. Kalau bikin murah ya. Bisa 5 tahun lagi itu bisa dikidir. Diganti jerona dengan anu panjangna karena di non. Ganti eta anu unggul. Nu urang dicokot di servis. Ganti kudu anyar. Murah tuh. Ganti oli mesan 35. Nu murah mah Nova. Mana? Nova. Di mana? Si Dani 35. Hah? Itu kan merek Nova. Iya. Olina merek Nova. Murah. 35.000. Yang iya ganti. Nyata kena kosop mesran atunya. Mesran. Mesran ge 35. 35 saliter mesran mah. Oh, sarua berarti. Nova nya. Ngaranna Nova. Merek Olina. Itu turun mesin di kudu aya duit 450 nih antep ah. Sopoy. Bae bulu-bulu aya mah. Jeung naon oli kana busi. Di pada kalau ngalor 450. Asal rutin cek oli dia murah. Ke oli. Eta seberapa kali ganti oli? Setahun pasti yang 30 bulan sekali. Wow. Kamu mana lah tuh? Segamlok. Pun pakai dagang nyerai duka dia. Pakai 4 bulan sekali. Kamar. Bulan. Ada cekat kamar aja. Ngetik ulah hayang ngetik mahmur oli.
Mal bulan memetik mah nya. Sebulan Amat pakai. kurang, namun jauh mau kayak gerak. Tah tanyakan emen metik minantu Dedi ini kan anu di bawah perhubungan. Wah, hampir teu naik kok ngebul we. Bukan naon asigan mah ieu nana sih kana mah teh. Kalinena sih kana mah. Nah, kerot naik ngebul. Kos nu lancek nu akik bari tadi dia ya. Mioji nih kan Yamaha. Itu dah Yamaha penyakitnya. anu kasih asep nih kan. Jadi dia tuh naik balik deui. Aduh. Kata ieu na kalinena cenah geus ieu logor. Kudu diganti sebenarnya 200.000 gitu. Eta nana teh kopling. Kampas koplingna aya da. Power anu gitu mah. Ai gigi mah kan lamun mudun tadi oper kana hiji teh jadi ngerem ngesan. Anu kitu mah kudu pasang rem wae. Matic sote pada kakina ini. Nah, di bagian sini saya mengelis rambut pinggirannya supaya lebih rapi, memakai mesin juga, pakai Kimai ya, yang memang giginya itu lebih tipis sehingga gampang digunakan untuk mengeksekusi bagian akhir ya. Jadi supaya terlihat rapih, supaya juga terlihat orang habis cukur ya. Kalau misalnya kalau nggak kayak giniin kayak orang yang tidak melakukan cukur. Tapi ada ya tipe orang yang memang ketika mau cukur itu tidak mau dilis ya, tidak mau dilis seperti ini. Jadi biasa aja lah, nggak pakai guratan-guratan gitu, nggak mau gitu, nggak mau dirapihin itu. Ya pelanggan itu berbeda-beda sih, jadinya kita menyesuaikan keinginan mereka. Karena eta super gede. Tapi halus, keren. Bison. Rumpun pada terpukau. Pakai motor gede mah biasa melek. Bison. Sok samungkeun teh itu cabut tuh gitu. Tadi mah tadi pencetan ya? Hah? Tadi pencetan. Entar ada pencetan. Oh, sok Nambah tapi. dibretakkeun di Jakarta mah. Cet truk. Ya mah dipencet lah. Gini aslinya guys. Geus can? Guys. Ada kebijit mah. Kan? Wah, Malah malah isi nambahnya. Ganteng jadi pemuda deh. sieun ieu sieun teh.